satu dari pengelola yang di Universitas Pojok merasa Bapaknya asli sini. Ya, saya asli. Lalu ada yang bisa kami bantu? Oke. Dalam pojok ini awalnya ya milik Raden Mas Panji Sumoatmojo. Raden Mas Panji Sumoatmojo itu adalah seorang patih pada masa Pakubuwono ke-9. Nah, beliau itu juga anak dari Adipati Kediri, Raden Mas Sumoatmojo. Nah, Raden Mas Panji Sumoatmojo itu memiliki beberapa putra-putri, di antaranya adalah Raden Mas Sayed Sumodarjo. Nah, ini Raden Mas Sayed Sumodarjo ini pada saat Bung Karno dilantik menjadi presiden itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada sekitar Januari 1946 Raden Mas Sayed Sumodarjo itu dijadikan kepala rumah tangga kepresidenan. Pada saat itu istananya ada di Jogja. Dan juga satunya laki-laki Raden Mas Somosewoyo. Raden Mas Somosewoyo inilah merupakan ayah angkat Bung Karno. Jadi mulai dari kecil beliau lah yang masuk Bung Karno. Dan kenapa? Mulai kapan ini dijadikan situs? Itu diawali dari ada seorang penulis sejarah, sekaligus peneliti sejarah, namanya Dian Soekarno. Beliau dari Jombang. Dia meneliti, menggali di manakah masa kecil Bung Karno. Karena yang kita tahu dalam sejarah tentang sejarah perjuangan Bung Karno. Jadi mulai masa pergerakan sampai beliau menjadi presiden itu yang ada di dalam sejarah. Tapi masa kecilnya tidak seperti itu. Nah, setelah beliau Dian Soekarno itu menggali tentang masa kecil Bung Karno, baik itu di daerah wilayah Surabaya, Kediri, Tulungagung, dan Tegal. Yang sekarang ini ternyata dicondong ke Kediri, di Sunan Bojong. Nah, ternyata disinilah masa kecil Bung Karno itu banyak menghiasi masa kecilnya. Baik itu tentang pergantian nama dari Kusno menjadi Soekarno, mengapa Bung Karno pakai kopiah miring, itu ternyata dari sini. Bahkan juga Bung Karno menulis skripsi akhirnya untuk mendapatkan gelar insinyur itu juga dari sini. Nah, dan juga yang tentang kisah cinta orang tua Bung Karno juga ada di dalam ini. Nah, jadi sudah sangat menarik sekali tentang Karno ini ya, ada di sini. Akhirnya Dian Soekarno menulis buku mulai kisah cinta orang tuanya, kisah cintanya orang tuanya itu Raden Mas Sukemi bersama Ibu Ida Ayu Nyumanrai itu sampai beliau Bung Karno dewasa. Dia tulis di sini. Nah, kalau Bung Karno tinggal di sini itu mulai umur 2 tahun sampai usia 7 tahun. Jadi sekitar tahun 1902 sampai 1908. Jadi 5 tahun, 02, 07 ya, 5 tahun, 07. Nah, setelah usia 7 tahun, Bung Karno kemudian diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Dan ini situs ini diresmikan oleh Guru Soekarno Putra menjadi situs itu pada tanggal 28 Oktober tahun 2015. Dan diakui pemerintah
sebagai cagar budaya itu akhir 2008. Ya, jadi jelas mulai kapan rumah ini menjadi situs dari keluarga Bung Karno, Guru Soekarno Putra 28 Oktober 2015. Lalu oleh pemerintah daerah akhir 2018 rumah ini menjadi cagar. Ya, ada beberapa artefak peninggalan Bung Karno, di antaranya wayang. Ada wayang yang ada di almari, wayang di Pati Karno, itu yang dia kerjakan sendiri, dia ukir sendiri, Dan juga ada beberapa artefak termasuk ada beberapa benda pusaka, juga tempat-tempat atau kamar-kamar beliau, baik di kamar ketika masih kecil, ketika Bung Karno remaja, ataupun ketika Bung Karno menjadi presiden. Dan di rumah ini yang menjadi tempat favorit Bung Karno itu tempat apa? Maksudnya entah dari ruang tamu atau kamar atau gimana? Kalau di tempat ini, beliau malah sering mengajak teman-teman pergerakan diskusi di ruang tamu. Dan juga ada di belakang, itu di sungai, itu di bawah pohon kepoh. Dan di bawah pohon kepoh di sungai ini Bung Karno biasa merenung. Dan konon menurut cerita, di sungai itu ada sebuah lubang, di Bung Karno itu dididik ya, digembleng tokoh pendem oleh Bung Karno. Orang belakang. Ya, intinya gini, kita kembali kepada aspek ke belakang ya. Artinya nanti bukan berarti Bung Karno memilih tempat ini, tapi memang itu ada kisah ceritanya. Kenapa Bung Karno ada di sini? Nah, ini kita mulai dari kisah cinta orang tua Bung Karno. Itu baru nanti ketemu kenapa Bung Karno ada di sini. Bukan Bung Karno memilih di sini ya. Nah, kisah cinta orang tua Bung Karno yaitu Raden Mas Sukemi itu ketika masih lajang, beliau adalah seorang guru SR, sekolah rakyat. Kalau sekarang adalah sekolah dasar. Tatkala beliau ditugaskan di Bali, tepatnya di Buleleng, suatu ketika beliau melihat sebuah pentas tarian, dan beliau mengamati ada salah satu penari yang tertarik dengan akan tetapi pada saat isyaratnya disampaikan kepada gadis tersebut itu cintanya ditolak, terus sebelah tangannya. Tapi apa daya kalau cinta sudah kuat. Akhirnya Bung Karno pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa, beliau ke Kediri sini menemui saudara sepupunya di Palopo ini, yaitu Raden Mas Sumoyo. Dia curhat dengan Raden Mas Sumoyo tentang cintanya untuk gadis. Nah, akhirnya Raden Mas Sumoyo dia mau membantu Pak Kemi untuk mendapatkan gadis itu, asal nanti kalau sudah bersatu dan memiliki anak laki-laki yang mengasuh adalah Raden Mas Sumoyo. Akhirnya disepakatilah semacam seperti itu, dan oleh Raden Mas Sumoyo Pak Kemi diajak bermeditasi di bawah pohon antel. Dari hasil meditasi dia mendapat isyarat supaya membawa antel ke depan dengan itu. Akhirnya diambillah dengan itu, dan akhirnya Pak Kemi sama Raden Mas Sumoyo pergi ke sana. Pada saat pementasan, Bung Karno itu diterima pada sekretaris. Akhirnya oleh sekretaris Bung Karno itu diambil, diselipkan di kuping. Itulah tanda terimanya dicintanya diterima kok kembali. Akhirnya bisa menyatu,
lahir putri pertama itu Sukarmini perempuan yang ada sudah dewasa, beliau tinggal di Bedogit. Setelah dewasa dikenal nama Wardoyo. Lahir yang kedua itu laki-laki yang dikasih nama Kusno. Nah, Kusno ini lahir di wilayah Surabaya, tepatnya itu di pelosok Jombang. Ya, tepatnya di pelosok Jombang. Mengapa dikatakan wilayah Surabaya? Pada saat itu Jombang belum berdiri sebagai kabupaten, itu masuk wilayah Surabaya. Singkat cerita, Kusno kecil itu fisiknya lemah, mudah kesakitan, dan ketika sampai sakit keras, nah lamanya mendengar di wilayah Kabo, Jombang, ada seorang tabib namanya Tabib Demas Mendung. Ternyata ini juga menyambung ya, si tabib ini sendiri mau mengobati Kusno, asal yang mengantarkan bukan orang lain. Ini untuk menyebutkan akhirnya diantarkan oleh orang lain, cuma tidak disebutkan di situ siapa yang mengantarkan, tidak orang lain. Alhamdulillah lantaran tabib dan Mas Mendung sakit Kusno berangsur-angsur sembuh. Nah, tentunya sebagai orang tua ingin mengucapkan rasa terima kasihnya dan ingin tahu siapakah tabib Mas Mendung. Akhirnya orang tuanya pakai misalnya ada datang ke tempat. Setelah didatangi, terkejut ternyata tabib Mas Mendung itu nama lain dari Raden Mas Sumo Sewo. Ya, tentu akhir ingat janjinya. Nanti kalau laki-laki yang masuk ke Raden Mas Sumo Sewo. Akhirnya saat itu juga Kusno diserahkan kepada Raden Mas Sumo Sewo. Oleh Raden Mas Sumo Sewo diajak ke dalam baju. Pada saat itu masih usia. Kemudian yang ramai siapa? Abdi Bauni. Di sini terutama ayahnya Raden Mas Sumo Sewo, jika pada saat itu masih ada yang Panji, kakeknya, bahwa di situ kakeknya pernah mengatakan bahwa kakeknya dari dalam sini, ketika beliau duduk di kursi ini, mengatakan ini nanti anak ini nanti akan menjadi kembali jagat. Itu Raden Mas Panji Sumo Harjo, orang tua dari ayah pertama. Kalau dari kisah Tutur Tinular memang rumah pojok ini atau lenteng pojok sangat kental tentang kesakralan atau mistiknya. Kisah dari kita dulu, bahkan ketika tahun 51 Gunung meledos ya, senjata sini memang tunggak itu tancapkan di halaman, pasir itu tidak bisa masuk. Jadi sekitar halaman rumah sini nggak kena pasir. Itu benar. Dan juga kalau ada orang yang mencuri dalam sini itu nggak bisa keluar sampai pagi belum kita aja. Nah itu baru nanti kalau sudah ketemu pemilik dalam, suruh mandi, dikasih makan, kemudian dikasih sampo, suruh pulang. Jadi kalau dulu itu kalau ada pencuri dengan rasa, kalau pada saat dulu itu orang mencuri hanya untuk makan, bukan pekerjaan. Ya kan? Iya. Mungkin pada saat itu kan makan mahal, makan apalagi masa pajak. Kalau sekarang enggak, pencuri kan sebagai kegiatan. Apalagi yang suka menghati angka, tambah nol aja sudah berapa.
tambah 01 sudah tambah jangan 01 sudah tambah. Ya. Ya kalau pembangunan ini jarang-jarang ya. Rumah ini aja baru terbaru hanya beberapa kali aja, terutama di dinding dan kalau ini dulu semuanya dari bambu, dengan bambu atau gede. Karena usang dimakan rayap, lalu diganti tembok juga bingung. Konstruksinya tetap. Ya terutama setelah situs ini rumah ini menjadi situs, ada beberapa keluarga Bung Karno yang ke sini. Di antaranya ada anak dari Ibu Rahma, juga dari Ibu Sukma, dan beliau sendiri salah satu di sini, juga dari Manado, yang dari Ibu Manado, di Soekarno, Toto Soekarno Surabaya itu, Soekarno, itu yang pertama. Jadi memang kita perlu mengetahui secara mendalam tentang kisah atau sejarah masa kecil Bung Karno, sehingga karena apa, seorang tokoh itu tidak lepas dengan masa kecil. Siapa saja masa kecil yang masuk. Pertama kalau di Melubojo ini ada Raden Mas Yono Suwoyo, itu di samping ayah angkat jika seorang guru spiritualnya. Jika ada kakeknya yang dari sini ada Mas Panji Sumarmojo. Ya, kalau dari Tulungagung itu yang paling menarik, bahkan sangat-sangat disayang Bung Karno, itu abdinya yang bernama Sarinah. Sarinah itu sudah dianggap sebagai ibunya. Akhirnya beliau sangat sayang kepada Ibu Sarinah. Dia pertahankan namanya, dia abadikan namanya di nama Hotel Sarinah Jakarta. Ya, jadi saya tahu siapa abdi yang sangat disayang itu Ibu Sarinah. Itu mulai dari lajang nggak menikah. Nggak menikah Ibu Sarinah, mengabdikan diri untuk Bung Karno. Luar biasa. Lebih dekat dengan abdinya daripada orang tuanya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Dan juga kami pesan kepada generasi muda, ini juga dari Bung Karno juga ya, bagaimana agar kita menjadi bangsa yang betul-betul merdeka, berwibawa, ya, berwibawa, dan tentunya sukses menjadikan Indonesia sebagai Indonesia Raya. Itu ada apa? Di antara adalah Trisakti Bung Karno. Kalau trilogi pembangunan itu zamannya Pak Harto. Kalau Trikora perebutan Irian Jaya. Ya. Nah, Trikora ini ada Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno itu betul-betul luar biasa kalau dari penilaian saya. Karena apa? Ini akan menjadikan bangsa yang besar dan berwibawa. Satu adalah berdaulat di bidang hukum. Ini harus kamu pegang. Kita nggak tahu apa nanti ada menjadi seorang legislator. Ya, karena terkait dengan undang-undang harus berdaulat di bidang hukum. Nah, pembuatan hukum ataupun undang-undang itu harus mengacu kepada kepentingan nasional, kepentingan bangsa kita. Jadi jangan sampai hanya mengacu pada kepentingan asing. Yang kedua, mandiri di bidang ekonomi. Indonesia itu sangat luar biasa sumber daya alamnya, bahkan melimpah, ya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia. Ini kalau kita kelola secara mandiri, tentunya kita akan menjadi bangsa yang besar dan maju secara ekonomi. Sejahtera pasti. Tapi suatu bangsa sumber daya alamnya besar, dikelola dengan benar untuk kepentingan rakyat, luar biasa.
Jadi jangan sampai terbalik, sumber dayanya luar biasa, tapi menjadi negara penghutang. Anu lah, ini terbalik. Ada apa? Kok menjadi kita negara penghutang yang besar? Padahal sumber daya alam kita luar biasa. Apakah salah kelola? Atau undang-undangnya keliru? Nah, itu gak sampean sing ngaji, sing mengkaji itu gak sampean. Yang ketiga adalah berperadaban di bidang budaya. Nah, ini kebudayaan itu menjadi salah satu ciri atau jati diri bangsa. Jadi budaya-budaya yang kita miliki itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Itu tugas anak-anak muda. Anak-anak tua menyampaikan. Weleng-weleng itu. Tapi apa? Cara penjajah menghancurkan suatu bangsa dengan berbagai cara. Tidak harus dengan perang. Mungkin dengan ekonomi. Yang jelas. Dengan menghancurkan budayanya. Ini kita kan sudah mulai. Sudah berapa tahun budaya kita mau dihancurkan, dihilangkan. Akhirnya kita tidak tahu budaya kita yang mana. Ya kan? Akhirnya saja yang dapat bisa. Terima kasih Bapak untuk jawaban dari pertanyaan kami semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup itu yang bisa kami minta tolongkan kepada Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.